Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Mohon izin Pak, eh, dengan saya Muhammad Faras Abdillah dengan NIM 2402010207782 dari kelas ICT Literasi MJ103. Di kesempatan ini izin mempresentasikan hasil UTS saya, Pak, dengan mengangkat judul atau tema yaitu digitalisasi IKTP dan dokumen kependudukan melalui aplikasi identitas kependudukan digital yang kemudian disingkat IKD sebagai transformasi pelayanan publik berbasis TIK. Yang pertama pendahuluan. Gambaran umumnya itu digitalisasi IKTP dan dokumen kependudukan seperti KK dan akte kelahiran melalui aplikasi identitas kependudukan digital merupakan langkah strategis dan mewujudkan transformasi pelayanan publik berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Melalui IKD ini, dokumen kependudukan yang sebelumnya hanya tersedia dalam bentuk fisik kini dapat diakses secara digital, lebih mudah, cepat, dan aman. Inovasi ini tidak hanya mendukung efektivitas administrasi kependudukan, namun juga mengurangi resiko kehilangan dan kerusakan dokumen. Intinya, selain meningkatkan kualitas layanan, digitalisasi IKTP, KK, dan akte kelahiran melalui IKD ini mendorong literasi digital masyarakat serta memperkuat transparansi dalam pengelolaan data kependudukan. Kemudian, pemilihan kasus digitalisasi EKTP dan dokumen kependudukan KK dan akte kelahiran melalui aplikasi IKD didasarkan pada urgensi transformasi layanan publik yang lebih cepat, transparan, dan efisien. KK dan akte kelahiran merupakan dokumen yang fundamental dipakai dalam berbagai proses administrasi, contohnya pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Nah, oleh karena itu, digitalisasi dua dokumen dasar ini menjadi titik strategis dalam mendorong modernisasi tata kelola kependudukan di Indonesia. Selain itu, program IKD merupakan kebijakan nasional yang real time dan sedang masif ditetapkan seperti itu. Nah, relevansinya dengan ICT literasi yaitu adalah sangat kuat karena keberhasilan implementasi IKD sangat bergantung pada kemampuan masyarakat dan aparatur untuk memahami, menggunakan, dan memanfaatkan teknologi informasi secara tepat. Masyarakat harus memiliki literasi seperti ini dulu untuk memahami aplikasi digital, menjaga keamanan data pribadi, mengunggah, mengakses, serta memverifikasi identitas secara mandiri. Nah, seperti itu. Kemudian pembahasan intinya terkait dengan IKD. IKD atau Identitas Kependudukan Digital adalah versi digital dari identitas kependudukan yang dimiliki warga negara Indonesia yang memuat elemen data IKTP, data KK, akta kelahiran, dan lain sebagainya. Nah, IKD ini dapat diakses melalui aplikasi resmi Dukcapil di smartphone sehingga penduduk tidak perlu selalu membawa dokumen fisik seperti itu. Kemudian dan sumber terkait IKD dan digitalisasi dokumen kependudukan. IKD itu secara resmi memungkinkan penyimpanan dokumen kependudukan seperti KTP, KK, dan dokumen pencatatan sipil lainnya. Menurut informasi dari instansi Dukcapil, tujuan IKD itu adalah mempermudah dan mempercepat pelayanan administrasi. Dengan IKD, masyarakat kini dapat melakukan permohonan layanan seperti cetak ulang KK, pembuatan akte kelahiran, atau perubahan dan administrasi secara online tanpa harus selalu datang ke kantor pelayanan fisik gitu. Nah, kelebihan IKD ini banyak tentunya. Contoh seperti praktis mudah digunakan karena yaitu tadi bisa langsung dari smartphone, terus mempercepat validasi dan sinkronisasi data antar instansi, kemudian efisiensi layanan publik karena masyarakat tidak harus antri di kantor, terus mengurangi beban administrasi pemerintahan, keamanan data lebih terjaga gitu karena kita karena IKD itu dilengkapi autentifikasi seperti PIN dan lain-lain. Terus yang keenam, kelebihan dari IKD adalah integrasi layanan pemerintah digital. IKD ini mendukung ekosistem government digital service seperti itu. Nah, kekurangannya yang pertama adalah tidak semua masyarakat memiliki smartphone.
Jadi penggunaan IKD ini bergantung pada kepemilikan smartphone gitu. Masyarakat lanjut usia atau yang berada di daerah tertinggal dengan keterbatasan ekonomi mungkin sangat kesulitan mengakses aplikasi seperti itu. Yang kedua, kesenjangan literasi digital. Banyak warga belum familiar menggunakan aplikasi digital gitu, terutama aktivasi IKD yang membutuhkan langkah-langkah teknis seperti itu. Yang ketiga, ketergantungan pada internet. Yang keempat, resiko keamanan siber. Jadi, meski perlindungannya cukup kuat, aplikasi digital tetap memiliki potensi resiko seperti peretasan seperti itu. Yang kelima, aktivasi masih harus ke Dukcapil. Nah, meskipun dokumen digital, proses aktivasi awal IKD ini masih harus dilakukan melalui Dukcapil. Seperti itu. Dan yang keenam, belum semua layanan publik menerima IKD. Beberapa lembaga atau instansi itu masih meminta dokumen fisik seperti itu. Nah, kemudian lanjut ke pembahasan ICT literasi dari sudut pandang pengguna. Dari sisi pengguna, literasi TIK berarti kemampuan dasar yang perlu dimiliki agar seseorang bisa memakai aplikasi IKD dengan lancar. Nah, pengguna harus bisa mengoperasikan smartphone, mengunduh aplikasi, membuat akun, dan melakukan aktivasi dengan verifikasi wajah. Selain itu, pengguna juga perlu tahu cara membuka dan menyimpan dokumen digital seperti KK dan akta kelahiran, menggunakan QR code, serta menjaga keamanan data pribadi agar tidak disalahgunakan. Jika kemampuan dasar ini belum dimiliki, pengguna akan mengalami kesulitan tentunya dan belum bisa memanfaatkan layanan IKD secara maksimal. Kemudian, kebutuhan literasi TIK pada masyarakat. Masyarakat kini harus mampu. Kenapa? Karena mampu harus mengoperasikan aplikasi KD, mampu mengunduh, menyimpan, dan mencetak dokumen digital, mampu memahami keamanan digital, dan mampu beradaptasi dengan layanan digital gitu. Kemudian pembahasan ICT literasi dari sudut pandang masyarakat. Pada tingkat masyarakat, literasi TIK penting agar semua orang bisa ikut memanfaatkan layanan digital seperti KD. Jika masyarakat terbiasa memakai aplikasi digital, proses pengurusan dokumen jadi lebih cepat dan tidak perlu lagi bergantung pada layanan manual di kantor Dukcapil gitu. Masyarakat juga perlu memahami cara menjaga keamanan data pribadi dan menggunakan teknologi dengan benar. Ketika kemampuan digital masyarakat semakin baik, penggunaan dokumen kependudukan digital seperti KK dan akte kelahiran akan lebih mudah diterima seperti itu. Nah, lanjut ke kebutuhan literasi TIK pada masyarakat seperti sekolah, vaskes, bank, dan lembaga lainnya. Masyarakat itu akan menggunakan KK dan akte kelahiran pada lembaga-lembaga tertentu, sehingga terdapat memerlukan dokumen untuk verifikasi, sehingga literasi TIK bagi beberapa lembaga berupa kemampuan memverifikasi, penerimaan dokumen elektronik, terus integrasi sistem. ICT literacy lembaga menentukan tingkat penerimaan penggunaan dokumen digital secara luas. Kemudian lanjut ke pembahasan ICT literacy dari sudut pandang instansi pemerintah. Dari sudut pandang instansi pemerintah, seperti Dukcapil, itu membutuhkan literasi TIK pada level yang lebih teknis. Kenapa? Karena petugas harus mampu mengoperasikan sistem administrasi kependudukan digital, melakukan validasi data, membantu masyarakat dalam aktivasi IKD, mampu mengatasi kendala teknis, dan harus menjaga keamanan dan kerahasiaan data kependudukan. Mereka juga harus memahami prinsip keamanan siber gitu, manajemen server, dan integrasi sistem. Tingkat literasi TIK yang tinggi pada instansi memastikan bahwa transformasi digital tidak hanya cepat, tetapi juga akurat, aman, dan dapat dipercaya oleh masyarakat. Nah, kemudian, Dinas Dukcapil dan perangkat daerah lainnya itu memerlukan literasi TIK untuk apa? Yaitu yang pertama mengelola sistem back-end IKD. Yang kedua, memberikan edukasi digital kepada masyarakat melalui sosialisasi tatap muka maupun online. Yang ketiga, menghadapi masalah teknis seperti kesalahan aktivasi, kegagalan login, atau sinkronisasi data. Menjamin keamanan data kependudukan melalui prosedur cyber security yang kuat. Nah, dampak sosial dari penerapan TIK melalui digitalisasi IKTP dan dokumen IKD. Penerapan IKD memberikan dampak sosial yang signifikan bagi masyarakat.
Akses terhadap dokumen kependudukan menjadi lebih cepat dan mudah karena masyarakat tidak perlu lagi datang ke kantor Dukcapil hanya untuk mengurus cetak ulang atau mengambil berkas fisik. Hal ini meningkatkan kenyamanan terutama bagi warga yang tinggal jauh dari pusat. Selain itu, IKD turut meningkatkan transparansi layanan administrasi kependudukan. Proses digital mengurangi potensi percaloan, antrean panjang, dan interaksi tatap muka yang sebelumnya sering menimbulkan kendala. Kemudian dampak ekonomi dari penerapan TIK dalam digitalisasi IKTP dan IKD yang pertama adalah pemerintah dapat menghemat anggaran negara karena tidak perlu mencetak belangko dalam jumlah banyak. Kemudian proses administrasi yang lebih cepat membantu masyarakat mengakses layanan ekonomi. Yang ketiga, digitalisasi mendorong ekosistem ekonomi digital nasional, terutama sektor fintech dan layanan publik berbasis identitas digital. Yang kemudian mengurangi biaya transportasi dan waktu kerja masyarakat yang biasanya habis untuk pengurusan dokumen fisik di kantor Dukcapil. Nah, masuk ke dalam tantangan yang dihadapi user IKD, itu seperti kayak kesulitan aktivasi, keamanan data, awamnya pengguna, dan koneksi internet. Ini sudah disampaikan tadi di bagian kekurangan terhadap IKD. Nah, kemudian eh, tantangan yang dihadapi masyarakat dalam menggunakan IKD itu adalah yang pertama kesenjangan literasi digital masih tinggi, terutama di kalangan lansia. Kemudian mengidentifikasi strategi inovasi yang sukses dalam menghadapi perubahan teknologi. Masyarakat memiliki kekhawatiran terkait keamanan dan potensi penyalahgunaan data pribadi dan resisten budaya terhadap perubahan. Kemudian tantangan yang dihadapi pemerintah itu adalah pemerintah harus memastikan sistem keamanan siber yang kuat. Infrastruktur digital harus ditingkatkan agar semua daerah dapat menikmati layanan IKD. Instansi harus melatih petugas agar memiliki kecakapan TIK yang memadai untuk mendampingi masyarakat dan belum semua lembaga menerima identitas digital sehingga pemerintah menghadapi tantangan harmonisasi regulasi. Kesimpulannya, digitalisasi IKTP dan dokumen kependudukan melalui aplikasi IKD menunjukkan bahwa pemanfaatan TIK mampu memberikan dampak nyata berupa peningkatan efisiensi layanan publik, kemudahan akses dokumen penting, penguatan transparansi administrasi, serta penghematan sumber daya negara. Seperti itu, namun di balik tantangan tersebut terdapat peluang besar untuk mengembangkan digital ke depan, yakni integrasi layanan lintas sektor, percepatan ekosistem identitas digital nasional, peningkatan inklusi digital masyarakat, serta perluasan layanan publik yang semakin cepat, adaptif, dan efisien. Dengan demikian, IKD bukan hanya program digitalisasi dokumen, tetapi juga fondasi penting untuk menuju transformasi digital. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.